Sebulan berlalu, Yuka masih belum ditemukan. Telah banyak cara mereka lakukan untuk menemukan Yuka. Namun, jangankan orangnya, bayangannya saja sama sekali tidak terlihat. Seruni sakit karena sangat mengkhawatirkan keadaan menantunya yang pergi dalam keadaan hamil. Mereka menduga bahwa Yuka pergi ke kampung halamannya di Jepang. Saat Levi mencari tahu di setiap bandara, tidak ada nama Yuka. Levi yakin, Yuka masih di Indo. Sementara Laoni sudah 2 minggu dia pergi ke Sukabumi bersama Ubay. Kecurigaan mereka terhadap Laoni sudah hilang. Selama hampir sebulan penuh, Levi terus berada di sekitar Laoni. Nihil. Mereka tidak menemukan keganjilan dari sikap Laoni. Christian terus mengurung diri selama sebulan terakhir. Ia tidak mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus perusahaan. Terpaksa, Isam yang kembali memegang kendali perusahaan karena Tristan sudah merasa nyaman bekerja sebagai presidir pemilik bank. Sejak Levi mengungkapkan kisah masa lalu Haruna, Tristan tidak lagi berpura-pura menjadi manajer. Ia kembali menjadi presidir Tristan, tapi tanpa asisten terpercaya, Levi. Pemuda itu mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa gagal menjalankan tugasnya. Ia tidak dapat menjaga Yuka. Apalagi, saat Yuka hilang, ia tidak bisa menemukannya. Kedua kalinya, ia merasa gagal menjalankan tugas. Ketika Haruna menghilang setahun yang lalu, ia juga tidak menemukannya. Kembali peristiwa itu terjadi, kali ini kepada Yuka dan ia gagal kembali. Malam itu, tak sengaja Levi melihat Laoni. Ia menyamar dengan menggunakan pakaian petugas hotel. Levi membuntutinya. Seorang anak dari miliarder tidak mungkin bekerja untuk menghasilkan uang. Levi terpaksa memesan kamar agar bisa masuk ke dalam dengan leluasa. Mengapa dia bekerja di sini? Mustahil. Dia pasti menyimpan sebuah rahasia. Aku harus melihatnya lebih dekat. Levi terus mengikuti Laoni yang mendorong troli berisi makanan. Laoni masuk ke sebuah kamar dan membawa pengejut listrik. Ternyata, selama ini Yuka diculik dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Setiap hari, Yuka disetrum dan dipaksa makan. Tubuhnya yang sedang berbadan 2 pun tidak sanggup menahannya. Selama sebulan, ia disekap di hotel itu oleh Laoni. Hari ini, Yuka ambruk di lantai karena lemas. Melihat Yuka tergeletak, ia mengambil air dari kamar mandi dan menyiramnya. Berhasil. Yuka tersadar kembali. Giginya bergemeretak. Lemah dan juga lantai dingin itu membuat Yuka tidak mampu bergerak. Laoni menyuruh anak buahnya untuk mengangkat tubuh Yuka ke atas ranjang. Mereka gemetar ketakutan saat cairan merah keluar di sela-sela pahanya. Laoni yang trauma karena kecelakaan, melihat darah itu penyakit Laoni kambuh dan dia tertawa-tawa sendiri. Ia mengambil pisau di atas piring. Pisau itu terbuat dari besi yang sangat tipis, dan dengan mudahnya ia menggunakan pisau itu untuk menyakiti Yuka. Kau telah merebut semua yang harusnya milikku. Jangan harap kalau aku bersimpati padamu. Laoni perlahan-lahan maju dan mengarahkan pisau itu ke perut Yuka. Yuka berkelit dan memukul pengawal itu. Namun, 2 orang di pintu masuk apartemen tidak bisa dilewati dengan mudah. Yuka menggedor-gedor pintu. Berharap ada orang yang mendengar dan membantunya pergi dari sana. Di luar pintu apartemen, Levi sudah bersiap-siap untuk menerobos masuk. Ia yakin kalau Yuka ada di sana. Di dalam kamar, Laoni semakin menggila. Kedua pengawal itu tiba-tiba saja ditusuk. Mereka tidak menyangka akan ditusuk oleh bosnya sendiri. Mereka tergeletak bersimbah darah. Yuka ketakutan melihat Laoni semakin mendekat. Ia menggedor-gedor pintu. Levi mendengar gedoran halus dari dalam apartemen. Levi memakai sarung tangan hitamnya dan menggenggam pistol di tangannya. Levi tidak tahu kalau Yuka bersandar di pintu. Tanpa aba-aba, ia menendang pintu itu sekuat tenaga, membuat Yuka tersungkur ke depan. Di saat yang bersamaan, Laoni maju sambil menghunuskan pisau. Dan bles! Darah mengucur dari perut Levi. Saat Laoni berlari untuk menusuk Yuka, wanita itu sudah tersungkur dan Levi yang sedang berdiri menjadi korban. Setelah menusuk Levi, Laoni semakin menggila. Ia berteriak lalu tertawa. Dengan tangan memegang pisau yang bersimbah darah, ia berlari sambil tertawa. Orang-orang yang melihat Laoni tidak berani untuk menghentikannya. Penghuni hotel keluar saat terdengar kegaduhan. Melihat semua orang di kamar itu tergeletak,
Penghuni kamar di depannya itu segera menelepon ambulans dan polisi. Seketika itu pula, hotel menjadi ramai. Beberapa wartawan meliput kejadian tragis itu. Leoni ditangkap oleh pihak keamanan hotel dan dikurung di ruang pos keamanan sambil menunggu polisi tiba. 4 orang berinisial, Y, L, J, dan N, ditemukan tergeletak di dalam sebuah kamar hotel. Mereka tergeletak dengan luka tusukan di bagian perut. Sementara 1 orang wanita berinisial, Y, mengalami keguguran. Ketiga korban sudah dilarikan ke rumah sakit Sehat Medika. Pelaku penusukan berinisial, L, telah digelandang ke kantor kepolisian terdekat. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Demikian berita yang bisa kami sampaikan, sampai jumpa. Haruna sedang menonton televisi. Saat itu, ia tidak tahu kalau yang menjadi korban adalah Yuka dan Levi. Sampai sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Ia tidak mengenal nomor pemanggil, tapi ia tetap menjawabnya. Betapa terkejutnya Haruna saat perawat dari rumah sakit mengatakan kalau mereka menelepon nomor ini karena hanya ada nomor ini di ponsel Levi. Haruna segera mencari Tristan ke kamar. Tristan yang baru saja selesai mandi, terkejut melihat Haruna sangat panik. "Ada apa sayang? Kenapa kamu begitu panik?" Levi dan Yuka di rumah sakit." "Apa?" Tristan bergegas memakai baju. Mereka berdua segera menuju rumah sakit. Di dalam perjalanan, Tristan menelepon Christian. Karena kakaknya sedang mengurung diri dan tidak mau keluar, ponselnya juga sudah rusak karena dibanting. Tristan akhirnya memberitahu sang kakek. "Halo, Kek." Tristan tidak bisa bicara panjang lebar karena sedang mengemudi. Levi sudah menemukan Yuka dan kini mereka di rumah sakit Sehat Medika. "Tris, tunggu di sana," ucap Tristan. Ia langsung memutus sambungan telepon. Tok. "Tris, keluarlah. Yuka sudah ditemukan," ucap Eddie. Mendengar Yuka sudah ditemukan, Christian segera membuka pintu dan keluar dari kamarnya dengan senyuman lebar. Namun, saat melihat wajah kakeknya murung, Christian pun tersenyum getir. "Kalian membohongiku supaya aku keluar." "Tidak, Chris. Tapi, kita harus ke rumah sakit karena Yuka ada di sana," Eddie memberitahu dengan raut wajah sedih. Walaupun Tristan tidak mengatakan apa yang terjadi, tapi suara Tristan yang sangat panik membuktikan kalau keadaannya pasti buruk. "Tidak. Bagaimana Yuka bisa ada di rumah sakit?" "Kakek jangan bercanda, Kek," ucap Christian dengan tawa yang dipaksakan. "Kita ke sana saja dulu, Chris. Kau tidak mau menyesal karena membuang-buang waktu berdebat dengan kami kan?" tegur Isham. Wajah Eddie dan Isham tidak kelihatan sedang bercanda. Christian mulai ketakutan. Ia segera berlari turun dan melaju ke rumah sakit dengan mobilnya. Isham menyusul bersama Eddie dengan menggunakan mobil yang lain. Brak! Pintu ruang rawat Yuka terbuka tiba-tiba. Haruna dan Tristan terkejut dan menoleh ke arah pintu bersamaan. Christian melangkah terseok menghampiri ranjang, di mana sang istri terbaring tidak sadarkan diri. Wajahnya menjadi tirus, pucat, dengan selang dan jarum infus yang menancap di punggung tangannya. "Sabar ya, Kak." Haruna menatap iba ke arah kakak iparnya yang seperti baru saja diambil jiwanya. Ia menatap lurus ke ranjang. Betapa menyedihkan keadaan istrinya. Wajah bulat menggemaskan itu telah hilang, berganti dengan wajah tirus dengan tulang pipi dan dagu yang menonjol. Apa yang telah terjadi padanya? Bukankah dia pergi dengan sukarela? Mengapa menjadi seperti ini? Christian bertanya dalam hati. Tristan dan Haruna keluar. Mereka membiarkan Christian berdua dengan Yuka. Di luar, Isham dan Eddie mengobrol bersama Haruna. Tristan pergi menemui Levi di ruang rawat. Beruntung tusukan itu tidak mengenai organ vital, sehingga nyawanya bisa selamat. Christian menggenggam tangan Yuka. Ia berbicara lirih dengan tangisan yang menyayat. Christian bukan hanya kehilangan anak pertama mereka, tetapi juga hampir kehilangan Yuka. "Sayang, ini aku. Apa yang terjadi padamu?" Christian bicara dengan air mata menetes dan bahunya naik turun seiring isakan tangisnya. "Maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Kita, kehilangan bayi kita, itu, salahku," lirih Christian. Tangan Yuka bergerak dalam genggaman Christian. Ia menarik tangannya dengan gerakan lemah.
Matanya terbuka dan di sudut mata indah itu menetes air bening seperti kristal. Ia belum mampu untuk berbicara. Hanya terisak pelan sambil menatap Christian. Saat Christian mengambil tangan Yuka, kembali tangan itu ditarik pelan oleh Yuka. Seakan-akan ia sedang mengatakan, "Jangan sentuh tanganku." Christian bingung dengan sikap Yuka yang seakan enggan disentuh. "Aku tahu, kau pasti marah padaku karena aku tidak bisa melindungi kamu dan anak kita. Aku sungguh-sungguh minta maaf sayang. Aku bukan hanya keguguran, Chris. Dokter mengatakan kemungkinan aku tidak akan bisa hamil lagi. Aku tidak mau kau hidup bersama wanita yang tidak bisa memberikanmu keturunan. Maafkan aku, Chris. Setelah aku sembuh, aku akan memintamu untuk menceraikan aku. Carilah wanita yang lebih sempurna dariku." Yuka berkata dalam batin. Ia tidak mampu mengucapkan kata-kata itu langsung kepada Christian. Yuka mengingat wajah bahagia Christian saat ia dinyatakan hamil oleh pamannya, Dr. Budi. Bagaimana perasaannya jika tahu, Yuka tidak akan pernah bisa hamil lagi. Yuka tidak bisa membayangkan seperti apa reaksi Christian. "Bagaimana keadaannya?" tanya Levi saat Tristan masuk ke ruang perawatannya. "Tidak begitu baik, tapi, terima kasih. Kau membahayakan nyawamu sendiri demi kakak iparku. Tidak hanya sekali ini, kau sering sekali menempuh bahaya hanya demi melindungi keluarga kami." Tristan merasa sangat beruntung, memiliki asisten, dan sahabat sebaik Levi. "Pengorbananku, belum sebanding dengan pengorbanan keluargamu padaku Tris. Aku memiliki orang tua, tapi yang menghidupiku adalah keluargamu. Tidak hanya membiayai hidupku, tetapi pendidikanku, semua itu dilakukan kakek Edi tanpa pamrih. Beliau tidak membedakan antara kalian yang merupakan cucunya dan aku, orang luar yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali." Levi mengingat semua kebaikan Edi di masa lalu. Saat itu, ia sudah berjanji dalam hati, ia akan mengabdikan hidupnya untuk keluarga Isham. "Kau masih membahas soal itu. Bagi kakek, kau juga adalah cucunya. Dan bagi kami, kau adalah saudara," tandas Tristan. Ia menarik kursi di samping ranjang rawat Levi. "Jangan merasa bahwa kau orang lain." Tristan duduk menemani Levi yang tidak memiliki orang lain untuk menjaganya. "Tok, tok, tok. Masuk," seru Levi. Sari masuk sambil membawa keranjang buah. Ia melangkah ragu-ragu dengan hati berdebar-debar. Rasa canggung merasuki perasaan Sari. Bagaimana keadaan Anda, asisten Levi?" tanya Sari. Ia menyerahkan keranjang buah itu kepada Levi yang sedang duduk bersandar di ranjangnya. Levi memperhatikan tangan Sari yang gemetar saat menyerahkan keranjang itu padanya. "Saya sudah lebih baik." "Terima kasih," jawab Levi sambil menerima keranjang itu. "Baguslah, saya permisi mau menjenguk Yuka," pamit Sari dengan tergesa-gesa. Ia langsung berlari keluar setelah berpamitan. Tristan tersenyum sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan mengepal. "Sepertinya, dia menyukaimu," ucap Tristan sambil melirik Levi. "Hanya kebetulan karena dia mau menjenguk Yuka." "Jangan berpikir berlebihan," timpal Levi. "Hei, usiamu sudah 30 tahun. Hanya berbeda beberapa bulan saja dengan Kak Chris. Kau lihat, di usia 30 kemarin, Kak Chris sudah menikah. Kapan kau akan menikah? Pria dingin sepertimu, bahkan tidak mau jatuh cintakah?" "Aku sangat penasaran," ejek Tristan. "Buk." Levi melemparkan bantal ke wajah Tristan. "Hei! Kau berani melempar bosmu dengan bantal," seloroh Tristan. "Aku bukan asistenmu, jadi memukulmu juga berani." "Sayangnya, aku sedang sakit." "Jika tidak, sudah kuhajar kau," ucap Levi. Tristan dan Levi tertawa. Ia pernah jatuh cinta sekali. Namun, cintanya terjatuh di tempat yang salah. Walaupun cinta tidak pernah salah. Levi sadar di mana seharusnya ia menempatkan cintanya. Di dalam hati. Ya, Levi menyimpan cintanya kepada Haruna, hanya di dalam hati. "Aku pernah jatuh cinta, tapi cinta itu bukan tercipta untukku. Sebuah kesalahan, jika aku mengungkapkan cintaku. Jadi, cukup aku simpan namanya di dalam hati. Asalkan dia bahagia, aku ikut bahagia untuknya. Karena cinta bukan berarti harus memiliki," ucap Levi sambil tersenyum pahit. "Kau bahagia di luar, tapi terluka di dalam. Kenapa cintamu begitu tragis dan menyedihkan?" ucap Tristan bersimpati.
Seandainya hati Levi dapat dibaca oleh Tristan, bagaimana reaksinya saat tahu orang yang dicintai Levi adalah wanita yang saat ini menjadi istri Tristan? Sudahlah, kau ini tambah cerewet. Sana, temani yang lain. Aku ingin tidur, ucap Levi sambil mengambil bantal dari tangan Tristan. Baiklah. Beristirahatlah dengan baik. Kamu harus segera sembuh supaya bisa bertanding tinju denganku, ucap Tristan. Ia keluar setelah berkata seperti itu. Levi sudah merasa sakit karena terlalu lama duduk. Luka di perutnya terasa berdenyut. Ia membaringkan tubuhnya perlahan-lahan. Levi memejamkan mata dan terbayang wajah Sari. Kenapa dia gemetar saat bicara denganku? Aneh, gumam Levi. Ia memilih tidak peduli dan mencoba untuk tidur. Berharap lukanya segera sembuh. Jujur saja, Levi sangat membenci rumah sakit. Tidak ada kenangan buruk yang dimiliki Levi tentang rumah sakit. Ia hanya tidak suka bau obat-obatan dan alkohol yang menyengat. Lebih nyaman berbaring di kamarnya sendiri. Perlahan, ia menguap. Rasa kantuk bertambah hebat, perlahan tapi pasti mata Levi pun tertutup dan ia pun terbang ke alam mimpi. Saat Levi sudah benar-benar tertidur, Sari masuk diam-diam. Ia melangkah sepelan mungkin dan berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Sari duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap wajah tenang Levi yang sedang tertidur pulas.